Pemirsa, warga Luwu Utara, Sulawesi Selatan terpaksa membayar jasa ojek jutaan rupiah akibat infrastruktur jalan tidak memadai. Ongkos ojek sangat mahal karena para tukang ojek bertaruh nyawa menembus jalur ekstrim di wilayah tersebut. Di jalur inilah para jasa ojek bertaruh nyawa. Mereka menembus lumpur, tanjakan curam demi sampai ke Kecamatan Seko. Tidak hanya mengantar penumpang, mereka juga jadi penghubung kehidupan bagi warga yang bermukim di dataran tinggi, seperti mengirimkan bahan makanan, bahan bangunan, bahan bakar minyak hingga kebutuhan lainnya. Dengan jarak tempuh 120 km dan beban 400 kg, tarif ojek bisa menembus 2 juta rupiah dalam sekali perjalanan pulang pergi. Selain medan yang ekstrim, besarnya tarif tak jarang digunakan para jasa ojek untuk perawatan motor yang rusak saat di tengah perjalanan. Oleh karena itu, para jasa ojek ini pun biasa berjalan bersama-sama untuk saling bantu. Sudah banyak di media-media sosial itu tidak seberapa kalau kita melihat di media sosial, tapi kalau kita lihat secara langsung, sangat Jalan Seko ini sangat memprihatinkan sekali, Pak. Kalau musim hujan, Pak, bagaimana? Kalau musim hujan itu ya bisa kita menempuh perjalanan dari Sabang sampai di Seko itu sekitar kurang lebih 2 malam, 2 hari. Ini kondisi begini sudah berapa lama, Pak? Sudah puluhan tahun. Puluhan tahun. Kan Indonesia kan sudah merdeka itu sudah puluhan tahun, dan kemudian sebelum ada Indonesia, Seko ini sudah ada. Seko ini terlibat di dalam Indonesia, tapi nyatanya begitu-begitu saja. Jalannya masih sangat memprihatinkan sekali. Di balik deru mesin dan lumpur, para jasa ojek ini telah berperan menjadi nadi kehidupan ribuan jiwa yang ada di 12 desa di pedalaman Luwu Utara. Mereka berharap pemerintah tak tinggal diam melihat kondisi infrastruktur, pendidikan dan kesehatan yang saat ini mereka alami. Dari Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, Nasruddin Drubak, iNews melaporkan. Pemirsa, Barreskrim Polri menangkap pelaku utama kasus tambang batubara ilegal di kawasan Taman Hutan Raya Bukit Suharto, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur yang masuk wilayah IKN. Polisi menemukan 4.000 kontainer berisi batu bara ilegal dengan nilai sekitar 80 miliar rupiah. Pelaku utama berinisial M merupakan bos perusahaan PT WU. Pelaku berperan sebagai pemodal sekaligus penjual batu bara ilegal dari kawasan IKN. Tersangka sempat kabur selama 1 bulan sebelum berhasil ditangkap. Modusnya, batu bara ilegal dikeruk dari kawasan konservasi, ditimbun di area milik PT WU, dikemas dalam ribuan karung dan peti kemas, lalu dikirim keluar Pulau Kalimantan. Tambang ilegal tersebut membuka 300 hektar lahan di kawasan konservasi yang sekaligus berada di zona strategis IKN. Gudang 8, Jalan Raya Prancis, Gudang 8. Sebuah gudang penyimpanan perabotan rumah tangga di kawasan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten, ludes terbakar Minggu pagi. Api dengan cepat membesar karena sebagian besar isi gudang merupakan bahan plastik yang mudah terbakar. Bahan-bahan di dalam gudang seperti sendok, mangkuk, dan perabotan plastik lainnya menjadi penyebab cepatnya penyebaran api dan munculnya asap pekat di lokasi. Yang terbakar itu jadi gudang blok MC, produksi alat-alat rumah tangga, plastik, mesin injek gitu. Mesin injek dia bikin perabot rumah tangga dari bahan-bahan plastik gitu. Tadi kalau nggak salah itu kejadiannya jam setengah 10-an, kurang lebih jam setengah 10 gitu. Tim pemadam segera meluncur ke lokasi mengerahkan 50 personel dan membawa 10 mobil pemadam. Petugas berhasil mencegah api merembet ke bangunan lain meskipun sempat mengalami kendala karena sumber air yang cukup jauh dari lokasi.
kendala sumber air Pak, agak terlalu jauh, jadi nanti akan kami buat sistem statis, jadi tidak putus sumber air. Bang, selain gudang ini apakah ada gudang yang lain Bang yang merembet? Alhamdulillah terbackup, terputus dengan kami, jadi hanya satu gudang aja. Tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam kejadian ini. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara iNews melaporkan. Pemirsa, hujan deras sejak Sabtu siang membuat sungai keruh meluap. Alhasil ruas Jalan Nasional Bumi Ayu dan pemukiman warga terendam banjir bandang pada Sabtu sore. Sebuah mobil terseret derasnya arus banjir di wilayah Brebes, Jawa Tengah. Banjir terjadi akibat hujan deras sejak Sabtu siang yang mengakibatkan sungai keruh meluap. Selain mobil, 3 bangunan rumah warga di bantaran sungai pun dilaporkan roboh. 3 rumah roboh di RT 3 RW 5. Terus mobil terseret banjir dari jalan KH Robi atau Jalan Sudo tadi sampai di depan Toko Harapan. Kalau kerugian materi, saya kira boleh lihat tidak terhitung karena banyak barang-barang elektronik dari warga yang ikut terendam. Dan sejak jam 16 tadi sudah agak turun dan hujan agak reda, ini mulai lagi hujan. Nah ini banjir di antara Jalan Majapahit dengan di kota Bumi Ayunya. Berarti berapa tingginya Pak air? Sekitar 60-70 cm. Ya. Untuk kendaraan ditutup Pak, untuk jalan ini? Sementara dialihkan ke arah Jalan Lingkar. Berdasarkan data BPBD setempat, banjir bandang juga menerjang Desa Dawuhan dan Desa Benda di Kecamatan Sirampok. Sedangkan di Kecamatan Bumi Ayu, banjir menerjang 4 desa, yakni Desa Panggarutan, Desa Dukuturi, Kalierang, dan Desa Langkap. Dari Brebes, Jawa Tengah, Unibar iNews melaporkan. Pemirsa, pasca banjir melanda, warga mulai membersihkan material lumpur dari rumah mereka pasca banjir bandang yang melanda wilayah selatan Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Bencana banjir melanda pemukiman warga karena sebagian tanggul jebol. Sejumlah warga bersama relawan bergotong royong membersihkan rumah dan toko dari endapan lumpur. Lumpur tebal dan tumpukan sampah terlihat di sepanjang jalan dan permukiman warga di Desa Kalierang, Kecamatan Bumi Ayu, Brebes, Jawa Tengah. Endapan lumpur terjadi pasca banjir bandang akibat meluapnya Sungai Erang setelah hujan deras selama kurang lebih 3 jam. Jebolnya tanggul pun menjadi penyebab banjir yang melanda permukiman warga. Dan yang seperti itu berkali-kali dibangun longsor, berkali-kali dibangun kan longsor, kan kayak gitu. Jadi kalau kita banjir lagi terancam ini ya Bu? Oh jelas lah, jelas sekali lah, deg-degan terus tiap hujan bersat. Lumpur masuk rumah? Berapa? Masuk semalam. Seberapa Bu? Kalau kayak 50 sentian ya. Atas bencana ini, pemerintah daerah langsung meninjau dan mencari solusi. Penyebab banjirnya itu Kali Erang. Kali Erang ini tanggulnya kurang tinggi, sehingga kalau air meluap sehingga luber, sehingga lari ke sini. Tapi kalau tanggul ini ditinggikan, insya Allah tidak. Secara kebetulan Kali Erang ini kewenangannya dari pihak provinsi, sudah kami laporkan, insya Allah dalam waktu dekat, nanti sore atau besok dari pihak provinsi hadir sini untuk melihat lokasi dan bagaimana caranya membetulkan. Dampak kerusakan dan kerugian akibat banjir masih dalam pendataan dinas terkait. Namun 1 orang meninggal dunia akibat tersengat listrik dan terseret derasnya arus. Pemerintah mengimbau masyarakat tetap waspada karena hujan masih berpeluang turun dalam beberapa hari ke depan. Dari Brebes, Jawa Tengah, Unibar iNews melaporkan.